Dari aku yang ngambil keputusan besar dalam hidup dengan harapan bisa jadi mandiri. Nentuin mau jalan kemana emang sulit. Milih satu kerjaan, artinya ngorbanin kesempatan nyoba kerjaan lain. Beda pilihan, pasti beda hasilnya di masa depan. Tiap pilihan pasti ada resiko, tapi gak apa-apa. Kita gak sendirian. Semua orang pernah ngalamin proses nyari jati diri. Awalnya aku bertanya, siapa aku? Harus melangkah kemana? Nanti mau jadi apa? Kerja apa? Bakal nyesel gak ya? Emang susah cari kerjaan pas pandemi, tapi udah muak. Apa berhenti kerja aja? Atau harus tetap bertahan? Kayak kebanyakan orang, takut jadi dewasa, takut salah jalan, takut nyesel. Mau gimana pun, hidup harus tetap jalan. Percaya diri aja, ikutin kata hati, yakin pada satu pilihan. Mulai aja gerak, biarpun sedikit. Buat kamu, terus berjuang. Jangan takut. Suatu saat pasti bisa jadi manusia berguna. Ngelangkah ke dunia yang berbeda dan akhirnya bisa mandiri, berdiri sendiri. Dari aku yang memulai suatu yang baru. Pindah kerja dari karyawan kantoran ke independen. Mulai usaha sendiri, bikin pola pikir dan mental berubah drastis. Apalagi di masa PSBB ini. Semua pola kerja jarak jauh. Semua kerja dari rumah. Kerja kantoran yang tadinya bisa diawasin, sekarang harus punya disiplin diri. Secara gak sadar, gue nuntut orang lain buat ikutin pola yang gue jalanin. Frustasi. Itu yang gue rasain pas lihat respon mereka. Gak kayak yang gue harapin. Mereka lambat, masa gitu aja gak bisa. Banyak alasan. Pokoknya mereka salah. Tapi kok semua orang salah ya? Kan gak mungkin semua orang salah. Mungkin belum ketemu aja partner atau tim yang tepat. Tapi emang ada yang benar-benar tepat? Atau jangan-jangan gue yang salah? Atau gue yang ada di tempat dan waktu yang salah? Buat kamu yang juga punya atau lainnya, masih bingung sama jawabannya. Gak tau gak ngerti. Tenang, akhirnya cuma waktu yang bisa jawab semuanya. Dari aku yang mencoba mencari keindahan di tengah perubahan. Masih ingat jelas ketika semuanya berubah. Senang, takut, tentu semuanya bercampur menjadi satu. Sebuah pengalaman baru buatku yang gak pernah ada di rumah. Tapi ketika semuanya tak kunjung ada perubahan, tiba-tiba terasa ada yang hilang. Topan seakan menyapu semangat muda yang tiap hari kurasakan. Badai seakan mengusir energi dan hangatnya matahari yang tiba-tiba terbang. Semuanya menjadi tak biasa. Semua yang normal menjadi tak pasti. Semua perjalanan yang kurencanakan tertunda. Semua pekerjaan yang telah kusiapkan harus beralih. Penyesuaian dalam hidup menjadi hal yang sangat nyata. Sebelum semangat itu sirna, sebelum energi itu luruh, aku tahu aku harus memutar arah, melihat dengan kacamata baru, mengisi hari dengan mimpi baru, menggali mimpi yang hampir pergi, belajar terus maju, sampai akhirnya melihat semuanya indah kembali. Buat kamu yang lelah mencari, atau merasa energi itu sudah pergi, ingatlah, walaupun hari ini badai dan topan menghajar hari, energi dan hangatnya matahari itu tak pernah lelah bertemu denganmu esok hari. Dari gua yang memutuskan resign di tengah pandemi. Siapa sih yang gak pengen bebas? Bebas dari tekanan waktu, bebas dari tuntutan banyak orang, bebas sampai bisa mandiri sama diri sendiri. Semua orang pasti mau. Bebas itu apa sih? Sebelum pandemi, bebas itu ya gitu deh. Ya cuma sebuah kata lah, gak ada artinya. Karena emang gak pernah ngerasain kan. Katanya bebas sih, tapi fana. Percaya gak percaya, pandemi ini ngebuka mata gue. Ngasih gue peluang, bukain gue jalan buat ngerasain yang namanya kebebasan. Jalannya emang gak dibukain segampang itu. Banyak keputusan berat, banyak pertimbangan, kekhawatiran, tekanan, juga air mata. Resign dari kerjaan,
ngelepas income tetap, mulai semuanya dari nol. Ya luarnya sih kelihatan oke, dalamnya mau gila rasanya. Ya gimana nggak gila, ngeliat tabungan kok malah makin kekuras setiap hari. Tapi kalau sekarang ditanya, jadi bebas itu apa? Bebas itu adalah perasaan yang gue rasain tiap bangun pagi. Jadi, bagi kamu yang masih kesel sama keterbatasan pas pandemi, sabar ya, bertahan dikit lagi. Buktinya, keterbatasan pas pandemi membuka jalan kebebasan buat gue. Terima kasih pandemi. Dari aku yang mengarungi badai kehidupan. Tiap musim punya proses masing-masing. Ada masanya gugur, tumbuh, dan berbunga. Beberapa tahun lalu, gue mutusin buat jadi professional worker. Gak mudah, secara gue masih benih kecil, masih perlu banyak pupuk sampai akhirnya berbuah. Gak mudah beradaptasi di saat banyak kontradiksi. Gak mudah fokus diri karena gue mudah terdistraksi. Gak mudah mikir jernih kalau semua harapan terlihat semu. Tapi, gue gak pernah nyesel walaupun banyak masalah yang udah dihadapi. Banyak hal yang bisa gue pelajari dan syukuri. Di masa pandemi ini, semua kebiasaan dipaksa untuk berubah. Ngelakuin semua dari rumah, dan 24 jam bareng orang rumah. Gak semua bakal kejadian kayak yang kita rencanain. Lakuin aja sebaik mungkin hal yang biasa dilakuin, seolah seru. Buat kamu yang sama-sama juga mengarungi kehidupan, nikmati prosesnya. Akan banyak cerita di baliknya. Gak harus sempurna, karena memang gak ada yang pernah sempurna. Tuhan gak pernah janji langit selalu biru, tapi Ia menghadirkan pelangi setelah badai berlalu. Dari aku yang mau berbagi supaya bisa menginspirasi. Di dunia digital ini, semua serba mudah. Semua bisa ditemui di online, cari berita online, komunikasi online, belanja online, kerja online, bahkan order makanan online. Sebelum pandemi, susah ngarahin orang buat masuk ke dunia online. Apalagi kalau soal kerjaan. Semenjak pandemi, semua jadi berlomba buat masuk ke dunia online. Di saat orang masih beradaptasi, aku udah siap sama semuanya. Karena sebelumnya, aku terbiasa dengan semua serba online. Aku selalu percaya, susah di awal, suatu hari pasti akan dapat hasilnya. Pas mulai, emang gak mudah. Tapi, kalau kita percaya, pasti akan ada hasilnya. Konsisten aja, lakuin terus. Buat kamu yang masih kesusahan, jangan menyerah. Tetap semangat dan konsisten. Segala macam cara bisa dilakukan, asal kita tetap semangat dan tidak menyerah. Tabur terus, coba terus, dan lakukan yang terbaik.